Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan iman kepada kita, kesempatan waktu kepada kita untuk bisa kita menjalankan ibadah puasa di tahun Ramadan kali ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita untuk hidup dengan nyaman, bahagia, gembira, dan juga berakhlak mulia. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan dicintai oleh Allah SWT. Kita hari ini berada di dalam bulan suci Ramadan. Kita tentu pada bulan ini memperbanyak amal kita, memperbanyak ibadah kita. Karena bulan ini adalah bulan yang suci, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pada waktu singkat ini saya akan coba menyampaikan sesuatu yang mungkin sesuatu yang biasa saja, tapi ini sangat penting bagi kita untuk memberi jawaban kepada kita semua atas pertanyaan kenapa Allah menurunkan Rasulullah di muka bumi ini. Kita tentu sadar bahwa Rasulullah itu diturunkan atau ditugaskan untuk menyampaikan ketauhidan Allah dan memberi penerangan bagi umat manusia menuju jalan cahaya. Nah, kita tahu bahwa di samping Rasulullah ada Nabi, tapi itu berbeda antara kedua mereka. Kalau Nabi tidak ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan firman Allah kepada kaumnya, tetapi kalau Rasul memang ditugaskan untuk menyampaikan apa yang telah ia terima dari Allah SWT kepada kaumnya. Kalau menurut Abu Dzar, setidaknya ada 124.000 orang yang dikatakan seorang nabi. Tetapi Rasulullah hanya 25 saja, yaitu dimulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan sebagainya. Sementara Nabi yang terakhir adalah Nabi besar Muhammad SAW. Di antara tujuan diutusnya Nabi dan Rasul di tengah manusia adalah, seperti yang tadi kami sampaikan, ini perlu penegasan, yaitu menyampaikan tauhid, yaitu menyampaikan bahwa Allah itu satu, dan hanya Allah lah Tuhan semesta alam yang patut disembah. Kemudian yang kedua adalah memberikan kabar dari kampung akhirat, yaitu berita gembira bagi yang berbuat baik dan berita buruk bagi yang berbuat kejahatan. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah sebagai suri teladan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan. Tentu yang poin ketiga ini adalah sangat terasa jika kita ingin melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan sangat penting karena ini berkaitan dengan umat atau manusia-manusia lainnya. Karena Rasulullah telah memberikan teladannya bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita. Kita tahu bahwa hubungan sesama ini sangat penting. Di samping bisa membahagiakan diri kita, juga bisa membuat orang lain ikut berbahagia. Kebahagiaan ini tentu nantinya akan berakumulasi menjadi suatu kebahagiaan yang terasa oleh semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kita teringat dengan sebuah buku yang ditulis oleh Michael Hart, yaitu buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini. Yang menariknya adalah ketika Michael Hart yang
bukan muslim itu menempatkan Nabi besar Muhammad SAW sebagai menduduki ranking pertama di atas. Tentu banyak kritik terhadap buku ini yang telah menempatkan Nabi Muhammad tadi sebagai orang yang paling berpengaruh, nomor satu yang berpengaruh di antara sejumlah 100 tokoh-tokoh dunia yang dianggap berpengaruh sejak adanya bumi ini. Nah, kenapa banyak kritik? Karena yang mengkritiknya itu bukan muslim yang tidak tahu sebenarnya bagaimana Rasulullah SAW itu dalam keseharian beliau. Yang selama ini kita tentu sangat mendambakan, mencontohkan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi patut bagi kita bangga bahwa kita berada di agama yang benar. Karena Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi yang paling pantas dicontoh dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini telah diungkapkan begitu panjang lebar dalam sebuah buku yang disampaikan oleh Michael Hart ini. Buku ini diterbitkan pada awalnya tahun 1978. Memang pada saat itu buku ini menuai kontroversi dan dihujani kritik, ya. Tentu oleh kaum yang berasal dari agama Islam karena mereka tidak tahu sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu bagaimana. Nah, dengan mencontohkan keturunan Nabi Muhammad itu sebenarnya kita sudah menjalankan dengan baik hubungan sesama manusia di bumi ini. Di samping itu juga hubungan kita dengan Allah SWT. Kita juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu menurut Michael Hart juga mengatakan seperti itu. Yaitu Muhammad itu terkenal sebagai orang yang ramah, ringan tangan, dan suka berbagi pada sesama. Nah, siapapun kita tentu jika kita ramah akan disukai oleh semua orang. Dan itu contoh yang diberikan oleh Rasul. Kita harus ramah, harus ketemu siapapun dengan senyuman, berbagi cerita yang positif, menghormati orang lain, memuliakan orang lain sehingga kita dimuliakan. Nah, agar kita dimuliakan orang lain, maka kita memuliakan orang lain tersebut. Agar kita dihargai orang lain, maka kita terlebih dahulu menghargai orang lain. Ini menjadi penting. Jadi keramahan yang dimiliki oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah tersebut, tentu harus menjadi iktibar kepada kita, agar kita mencontoh hal seperti itu. Kemudian juga ringan tangan, suka memberi. Nah, ini juga sedekah adalah sesuatu yang wajib yang kita perlu berikan kepada orang-orang yang kita anggap layak menerima pemberian kita. Di bulan Ramadan yang suci ini tentu kita didorong untuk berbuat yang baik, didorong untuk bersedekah. Karena dengan bersedekah maka kita akan melipat pahala kita dan juga akan bisa membuat orang lain bahagia, gembira. Sekarang kita tahu bahwa kondisi wabah yang luar biasa, pandemi. Dikatakan pandemi itu adalah karena sudah mengglobal. Pandemi COVID-19, virus corona, telah merampas hak-hak kebebasan kita. Tetapi kita harus sabar. Ini pasti cobaan Tuhan. Dan tetap harus memberikan sedekah. Tetap harus berusaha menyumbang apa yang bisa kita sumbang. Memberikan sesuatu yang bisa kita berikan. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan rahmat yang lebih berlipat ganda dari Allah SWT. Kemudian Nabi juga peka terhadap kepedulian sosial. Nah, itu juga yang tadi saya sampaikan. Hari-hari ini kita tahu begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya karena COVID ini. Ya, tidak boleh bergerak. Kalau bergerak dikhawatirkan akan kena. Kita harus jaga jarak. Kemudian kita harus pakai masker, dan juga kita disarankan untuk cuci tangan setiap saat ketika tangan kita terpegang lain pakai sabun itu. Nah, ini adalah kita peka terhadap ini. Karena dengan kita pakai masker, maka kecurigaan orang kepada kita juga semakin berkurang. Ini juga berarti kita peka terhadap isi hati orang lain. Nah, ini membuat orang bahagia, sesuatu yang perlu kita upayakan. Karena membuat orang senang, membuat kita juga akan bergembira. Kita juga dapat pahala. Kemudian di samping itu Nabi besar Muhammad SAW juga memikirkan kondisi masyarakatnya yang terbelakang dan
jauh dari peradaban. Nah, ini tentu kondisinya berbeda dengan dulu dan sekarang. Sekarang mungkin agak sedikit berperadaban. Tapi bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk memberi nasihat kepada siapapun yang kita pikir perlu diberi nasihat agar dia lebih beradab, lebih baik lagi kehidupan sehari-harinya. Kepada mahasiswaku sekalian yang tentu sekarang sedang mengikuti kuliah PDKI ini, saya berharap terus belajar, karena dengan belajar itu kita telah menjalankan amanah yang diberikan oleh orang tua kita. Kemudian kita juga terus belajar demi masa depan kita yang lebih baik. Saya kira demikian saja, karena tentu dengan itibar yang kita terima dari Nabi besar Muhammad SAW tadi, yang telah memberikan contoh yang baik tadi, contoh yang mulia tadi, maka kita harus jadi makhluk manusia yang berkarakter mulia dengan cara mencontohi Rasulullah SAW yang telah diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Sekali lagi, itulah alasan kenapa Allah telah menurunkan seorang Rasul yang hebat, yang amat kita kagumi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad SAW ini telah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita, memberikan fatwa-fatwa yang sangat membantu kita dalam rangka menjalani hidup ini. Dan tentu dengan demikian hadis yang beliau sampaikan, kemudian firman Allah yang beliau sampaikan, yang diturunkan oleh Allah Taala, telah menjadi pegangan kita, telah menjadi cara hidup kita. Saya kira demikian saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.